Wah, ini bang, hari baik, bulan baik, jangan lupa beri hadiah kepada ibu. Nah, ini setiap bulan dia sudah tua, dia tak punya pensiun sendiri, dia mengharapkan anaknya, jangan lupa seperti yang dulu. Nah, jadi berkewajiban untuk mengingatkannya. Pak Ibu yang terhormat, tentang masalah rumah tangga ini banyak manusia menghadapi persoalan. Karena itu banyak kita berdoa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Jadi seluruh rumah tangga itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istrinya ustazah, suaminya ustaz haji pula lagi, jangan sangka nggak ada masalah. Ada masalahnya. Entah masuk persoalan belanja, entah persoalan anak, entah persoalan tetangga, bermacam-macam persoalan pasti ada. Itulah ujian dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam pun di surga masih ada ujian. Tak boleh memakan buah terlarang, tahu-tahu termakan juga. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu yang terhormat, ada seorang anak mencari ibunya. Kejadian itu mencari ibunya setelah dia membaca surat-surat lama yang jatuh di gudang. Dia cari, ketemu, rupanya dari ayah kandungnya. Engkau adalah anakku, tapi aku tidak sanggup membuatmu bahagia karena hidup susah, hidup miskin. Adalah orang yang tidak punya anak, dah lama dia menanti-nantikan anak, nggak ada, lalu diberikan anak itu kepada seseorang. Dan orang itu merasakan, karena aku telah engkau berikan anak ini, jangan diingat-ingat anak ini lagi. Ini kewajibanku untuk membahagiakannya, untuk mendidiknya. Ternyata anak itu adalah Susi Susanti, pemain bola bulu tangkis dunia ya. Dikabarkan, entah benar atau tidak, dia masuk Islam katanya, jadi mu'alaf sekarang. Tapi beritanya sedikit belum bisa dipertanggungjawabkan karena baru sepintas lalu. Tapi katanya dia sudah belajar Islam dengan suaminya ya. Suaminya sejak lama katanya disimpan-simpan ingin masuk Islam. Nah, kembali kepada kisah surat tua yang ditemukan di gudang itu tadi. Lalu dia baca bahwa engkau adalah anakku, alamat di situ, tapi aku berikan kepada orang lain supaya orang itu membahagiakannya, karena aku tidak sanggup membahagiakanmu. Jadi ceritanya ayah dan ibunya itu bekerja di pabrik. Nikahnya itu pun tidak resmi. Dapatlah anak yang dia belum menginginkan anak, sehingga diberikan kepada orang yang kaya. Nah, akhirnya dia tumbuh, bisa main badminton, bisa pendidikan, akhirnya dia menjadi juara dunia. Ibu kandungnya itu berada di Bandung, katanya selalu menonton anaknya itu, selalu berdoa, dari dapat juara menangis, tapi tak pernah dia menyebutkan kepada orang itu bahwa anak dia. Kenapa? Sudah ada perjanjian dengan orang yang memeliharanya itu, jangan kau sebut-sebut lagi, ini menjadi tanggung jawabku, dijamin dia aku akan membahagiakannya. Tidaklah disebut-sebut. Nah, akhirnya setelah ketemu surat itu, tahu, dia tanya kepada orang, siapakah orang yang bernama ini?
disebutkan siapa temannya, karena orangnya sudah meninggal. Ditanyalah kepada teman dari ayahnya, ketemu rupanya ayahnya sudah meninggal pula, tapi ibunya masih ada. Dicarilah ibunya itu ke Bandung. Apa kerjanya? Dulu pernah dia menikah dengan supir angkot katanya, tapi supir angkot itu juga sudah meninggal. Maka tinggallah dia menjual gorengan. Dicari oleh Susanti, ketemu. Setelah ketemu katanya, nah ibunya itu sedang melayani pelanggannya yang jual goreng, dan dibantunya ibunya sampai usaha selesai. Setelah itu dibawanya ke Jakarta, tinggal di sana. Terkejutlah dia. Dia biasa rumah sederhana, kemudian jual goreng, tahu-tahu dapat anak, ketemu dengan dia, rumahnya seperti istana. Lalu bertanyalah Susi itu kepada ibunya, ibu kok tidak mencari saya selama ini? Ibu tahu bahwa saya ini anak ibu. Ibu tahu. Iya nak, katanya, setiap engkau main di bulu tangkis itu, engkau menang, aku selalu menangis, selalu berdoa. Iya, kenapa aku tidak dicari? Karena aku sendiri tidak tahu siapa ayah ibuku. Aku menganggap ibu angkatku itulah ayah dan ibuku. Katanya, ibu ini orang bodoh nak, ibu ini orang kampung. Pernah aku berusaha, katanya, sekedar-kedarnya saja, tapi tidak berhasil karena aku sudah punya perjanjian, tak boleh mengingat-ingatmu lagi. Itu makanya tidak ku cari. Nah, saya pun tahu setelah menemukan surat tua yang jatuh dari gudang, dibaca, barulah aku cari tahu sekarang ini. Nah, akhirnya dia bisa membahagiakan ibunya, kalau ibunya ini memang beragama Islam. Nah, jadi yang boleh minta hormat, itu kaitannya bahwa dalam kehidupan kita ini banyak hal yang terjadi yang tidak terduga, banyak hal-hal yang luar biasa. Karena itu selalulah kita berdoa. Ibu-ibu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak cucu keturunanku yang menyejukkan mataku. Qurrata a'yunin itu bola mata. Jadi yang menyejukkan bola mataku. Cuma kalau anak zaman sekarang, kalau yang dia tidak terdidik, bukan menjadi penyejuk mata, tapi menjadi penyakit mata. Malah sakit mata kita mendengarnya, melihatnya. Kenapa? Kalau tingkah lakunya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, karena itu doa kita, qurrata a'yunin, menjadi penyejuk mataku ketika aku memandangnya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah dia sebagai pemimpin yang bertakwa. Nah, kembali kepada